Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Masih ingat video yang saya upload 3 bulan lalu? Yang ini? Nah, di video ini saya sempat bahas analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari 4 saham yang menurut saya calon multi-bagger. Dan salah satu saham dari 4 saham yang dibahas di video itu ada saham Temas ya, atau TMAS. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pada di video tersebut 3 bulan lalu, harga Temas masih di harga Rp318 per lembar sahamnya. Sedangkan kalau teman-teman cek, di saat video ini dibuat, harga saham Temas sudah mencapai Rp2.320. Atau dalam artian naik nih, 730% hanya dalam waktu 3 bulan aja. Jadi kata siapa? Metode value investing itu harus butuh bertahun-tahun dulu baru cuan. Ini udah ada buktinya kalau dalam waktu bulanan ternyata bisa juga loh value investing memberikan return yang lumayan baik sekali. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dari beberapa video yang saya upload, saya masih menemukan beberapa dari teman-teman menanyakan nih, kira-kira untuk harga saham Temas saat ini apakah masih layak buat dikoleksi? Nah, di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham Temas, update kuartal ketiga tahun 2021. Gimana sih kondisi keuangannya, apakah masih sehat? Dari segi harganya, apakah masih under value, udah wajar atau udah kemahalan? Nah, buat teman-teman yang udah koleksi tapi mungkin posisinya saat ini nyangkut, kira-kira perlu di hold apa cut aja nih? Yuk langsung lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan naik 730% dalam waktu 3 bulan. Masih layak koleksi? Analisa fundamental dan valuasi saham Temas, update kuartal ketiga tahun 2021. Nah, kenapa update kuartal ketiga? Karena laporan kuartal keempatnya belum keluar saat video ini dibuat. Oke, seperti biasa kita bahas dulu sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video ini. Ya, seperti kita tahu, ada Temas ya, nama PT-nya PT Temas Tbk, kode sahamnya TMAS atau Temas. Nah, di sini ada beberapa gambar, saya taruh di sini, ini merupakan beberapa produk jasa ya dari Temas ini. Ya, dia memberikan jasa perkapalan ya, pengantaran, terus kemudian kontainer-kontainer juga disediakan oleh si Temas ini. Nah, untuk tahun didirikannya sendiri, si Temas ini didirikan tahun 87. Jadi sebenarnya udah cukup tua juga ya perusahaan ini. Lalu untuk IPO-nya sendiri dari tahun 2003. Dan untuk kepemilikannya kita bisa lihat untuk PT Temas Lestari sebesar 80,84% dan masyarakatnya hanya sekitar 19,16%. Ya cukup menengah lah, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga untuk kepemilikan masyarakatnya. Lalu kemudian dari sisi market cap, saat video ini dibuat sudah menyentuh di angka 13,24 triliun. Kalau teman cek di video saya yang 3 bulan lalu, itu market cap-nya masih kisaran 8 triliunan. Tapi karena kenaikan harga saham, ikut market cap-nya juga ikutan naik ya. Saat ini sudah di kisaran 13 triliunan. Lanjut ke segmen usahanya, ternyata untuk Temas ini hanya 2 ya. Ada yang pertama jasa pelayaran yang menyumbang 60% dari revenue-nya. Lalu kemudian yang kedua adalah jasa bongkar muat, yaitu menyumbang 40% dari revenue si Temas ini. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai profitabilitas si Temas ini. Ini semua data-data saya ambil dari laporan keuangannya langsung ya. Dan di sini sudah saya buatkan bagannya. Dan sini kita bisa lihat nih, pergerakan profitabilitas si Temas dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yang disetahunkan. Di sini kita bisa lihat kalau revenue-nya konsisten naik ya. Meskipun ada pandemi, justru malah dia lebih banyak nih pendapatannya dibanding sebelum pandemi. Ya, di tahun 2020 ke tahun 2021 naiknya lumayan nih untuk profitabilitas revenue-nya. Kemudian untuk gross profit juga kita bisa lihat sempat menurun ya, namun pada akhirnya naik dan cukup signifikan. Tapi yang menarik di sini adalah bagian operating profitnya nih. Karena biasanya di kisaran 100 miliaran, 130 miliar, 200 miliar, 260 miliar. Tiba-tiba di tahun 2021 yang disetahunkan, operating profitnya itu meledak jadi 1,2 triliunan. Malah lebih tinggi dibanding gross profitnya. Dan itu pun secara otomatis net profitnya juga ikutan keangkat ya, karena operating profitnya meningkat secara signifikan. Jadi kalau kita mau lihat angkanya, sebenarnya cukup luar biasa nih, net profitnya naik 1.225% nih selama setahun terakhir, dari tahun 2020 ke tahun 2021. Nah, di balik kenaikan signifikan yang luar biasa ini, sebenarnya ada anomali ya. Masa gross profitnya bisa lebih rendah dibanding operating profit dan net profitnya di tahun 2021? Ternyata kalau teman-teman telisik lebih lanjut laporan keuangannya, kenaikan signifikan net profit ini ternyata didukung oleh penjualan aset nih. Jadi tahun 2021 si Temas ini ada jualan aset. Nah, ini buktinya saya sempat ambil dari laporan keuangannya. Nah, ada laba pelepasan aset tetap nih, sebesar 610-an miliar. Dibandingkan dengan tahun lalunya, cuma 16-an miliar aja. Jadi memang naik secara signifikan ada penjualan aset. Makanya tiba-tiba operating profitnya ini lebih tinggi dibanding gross profitnya. Otomatis net profitnya juga ikutan naik. Nah, lanjut ke bagian profitability margin.
Nah, sini kita bisa lihat ya, saya sudah buatkan gambar bagannya untuk gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Di sini kita bisa lihat untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 sebenarnya cukup konstan dan normal ya, karena GPM-nya lebih tinggi dibanding OPM-nya. Tapi tiba-tiba di tahun 2021, OPM-nya meningkat lebih tinggi dibanding GPM-nya. Dan otomatis juga NPM-nya, net profit margin, ikutan lebih tinggi dibanding gross profit margin-nya. Jadi ini hal yang lucu sih, masa net profit margin lebih tinggi dibanding gross profit margin-nya. Nah, hal ini sudah dijelaskan di sebelumnya ya, karena memang ada aktivitas penjualan aset di tahun 2021. Makanya grafiknya agak anomali nih untuk Temas di tahun 2021 ini, profitability margin-nya. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai neracanya. Ya, untuk neraca si Temas ini kira-kira masih sehat nggak sih laporan balance sheet-nya? Nah, sini ada bagannya sudah saya buatkan untuk 5 tahun terakhir. Bisa kita lihat untuk aset masih konsisten naik ya dari tahun 2018, jadi masih lumayan oke. Untuk hutangnya cenderung naik, tapi di tahun 2021 dia turun. Berarti bagus ya, ada pelunasan hutang yang lebih banyak dibanding nambahinnya. Lalu untuk ekuitasnya sendiri juga masih naik. Dan kalau kita melihat angkanya sebenarnya cukup bagus ya, karena aset dan ekuitasnya naik, tapi hutangnya menurun. Tapi meskipun sekilas terlihat baik, ternyata kalau kita perhatikan dari sisi hutangnya ini masih lebih besar nih dibanding ekuitasnya. Ya, hutangnya masih lebih tinggi dibanding modalnya. Dan kemudian kalau kita mau lihat rasio debt to equity rasionya atau rasio DER, jadi kita bisa lihat pergerakan 5 tahun terakhir sebenarnya cukup besar ya hutang-hutangnya si Temas ini. Masih ada di atas angka 1. Malah tahun 2020 ini sempat nyentuh angka 2 kali modalnya. Tapi bagus di tahun 2021 sempat turun di 1,51. Tapi menurut saya tetap aja masih lumayan gede nih komposisi utangnya. Karena lebih besar daripada modalnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kesehatan cash flow dari perusahaan? Seperti kita tahu cash flow itu ada 3 ya. Cash flow from operation, cash flow from investing, dan cash flow from financing. Di sini yang warna biru, cash flow from operation, kita bisa lihat angkanya dominan positif, berarti bagus karena lebih banyak uang masuk dibanding uang keluar. Lalu kemudian dari cash flow from investing kita bisa lihat banyakan negatif ya. Meskipun di tahun 2021 angkanya positif nih. Berarti memang ada penjualan aset kan, jadi angkanya positif. Karena memang idealnya cash flow from investing ini angkanya negatif, yang berarti ekspansi. Kalau angkanya positif berarti divestasi ya, penjualan aset. Dan yang terakhir ada cash flow from financing. Di sini kita bisa lihat dominan negatif angkanya, berarti bagus, lebih banyak melunasi hutang dibanding nambahin hutang. Ya, jadi kesimpulannya untuk cash flow Temas ini cukup oke, karena lebih banyak uang masuk dan lebih banyak lunasin hutang. Nah, selanjutnya kita lihat dari rasio return on equity-nya. Gimana sih ROE dari si Temas ini? Nah, kita bisa lihat ROE-nya sebenarnya dari tahun 2017 cukup oke ya. Angkanya udah 2 digit, dan bahkan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, angkanya udah nyentuh 20-an%. Namun di kuartal 3 2021 tiba-tiba angkanya lonjak ya, ROE-nya jadi 78%, karena ya tadi, ada penjualan aset tetap. Dan kalau teman-teman mau cari lebih lanjut, mungkin nanti angka aset tetapnya bisa dikeluarin dan hitung lagi ROE-nya. Gitu. Nah, kemungkinan kurang lebih sih masih di kisaran segini. Ya, 20-an, tapi masih bagus sih untuk ROE-nya si Temas ini. Nah, sekilas kita udah lihat ya, dari sisi profitabilitas perusahaan, dari sisi balance sheet-nya perusahaan, dan cash flow-nya perusahaan sebenarnya cukup oke nih. ROE-nya pun bahkan bagus di angka 20-an%. Tapi bagaimana dengan kondisi valuasinya? Apakah harga saat ini termasuk murah, wajar, atau kemahalan? Nah, setelah ini kita akan coba lihat pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, tentang valuasi. Kita mau coba cek apakah harga saham Temas saat ini udah kemahalan atau belum. Nah, rasio valuasi yang biasa kita gunakan ada 2 ya, yang terkenal itu PBV dan PE ratio. Ya, kita akan bahas yang PBV dulu. Nah, ini adalah pergerakan PBV selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat sebenarnya angka PBV ini udah tergolong mahal ya, karena jauh di atas 1 nih, tahun 2021 kuartal 3-nya. Udah di angka 8,23-nya kali. Jadi sebenarnya ini sangat mahal, namun pernah sempat sangat murah nih di tahun 2019, hanya 0,5-nya kali. Nah, ini dari sisi rasio PBV-nya, tergolong mahal. Lalu bagaimana dengan rasio PE rasionya? Nah, PE rasionya pergerakannya kita bisa lihat 5 tahun terakhir. Angka PE rasio di Temas ini sebenarnya sempat murah ya, sempat hanya di 8, 6, bahkan hanya 2 nih rasio PE rasionya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2020 tiba-tiba lompat ke 29 kali jadi sangat mahal, tapi di tahun 2021 turun lagi secara signifikan jadi kisaran 10,55. Nah, kalau angka PE ratio di angka 10 sebenarnya bisa dikatakan wajar. Cuman yang perlu jadi catatan di sini, PE ratio itu kan rumusnya price ya, dibagi earnings-nya. Dan kita tahu di tahun 2021, earnings-nya itu banyak dipengaruhi oleh penjualan aset yang lumayan signifikan. Makanya sini angkanya jadi turun drastis. Tapi kalau misalnya angka penjualan asetnya tadi diangkat, mungkin nih PE rasionya masih di angka 20-an, masih tinggi. Jadi dari segi valuasi PE ratio juga menurut saya masih sangat mahal saat ini. Nah, setelah kita lihat valuasinya dari 2 rasio ini yang tergolong mahal, kita coba lihat dulu pergerakan harga sahamnya nih. Si Temas, ini saya ambil dari Google ya, masukin ke sini selama 6 bulan terakhir, itu naiknya udah bahkan 746%.
Ya kalau 3 bulan itu kisaran 730%. Jadi memang ini sangat luar biasa sekali kenaikannya. Nah dengan earnings laporan kuartal 3 ini, saya mau coba memproyeksikan harga wajarnya di masa depan. Harusnya berapa sih harga wajarnya si Temas ini? Nah biasa saya menggunakan metode EPS growth nih. Untuk perhitungan detailnya, saya nggak bisa jelasin semuanya di sini. Tapi saya pernah buat video cara ngitungnya, saya taruh linknya di atas ya. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa langsung buka dan belajar aja di sana. Nah untuk perhitungan harga EPS growth ini, saya menggunakan dua asumsi. Yang pertama adalah growth EPS-nya sebesar 4% aja selama 10 tahun terakhir, dan inflasinya saya cap 4,3% atau 50% dalam 10 tahun ke depan. Asumsi yang saya gunakan di sini saya rasa cukup konservatif ya, karena inflasinya lebih tinggi dibanding growth-nya. Harusnya kan growth-nya lebih tinggi dong daripada inflasi. Nah, kemudian setelah dihitung, maka akan muncul nih, perhitungan untuk harga wajar Temas. Ya, harga Temas ternyata harga wajarnya setelah perhitungan dilakukan ada di Rp1.187 nih. Sedangkan saat video ini dibuat, price-nya sudah di Rp2.320. Jadi kalau kita lihat bukannya upside potensial tapi downside potensial nih, sebesar 48%. Margin of safety-nya aja nih udah minus ya, minus 95%. Sedangkan all time high-nya kalau kita lihat ya, di kisaran garis ini nih, itu di 2.480. Nah ini kalau kita bandingkan dengan harga wajarnya. Bagaimana dengan resikonya? Nah untuk resikonya, untuk si Temas ini selama 6 bulan terakhir bisa dicek ada di all time low-nya di Rp248. Jadi kalau harga saat ini 2000-an nih balik ke Rp248, maka ada resiko penurunan sebesar minus 89%. Jadi ini cukup beresiko ya. Dan setelah perhitungan EPS growth ini pun terlihat bahwa harga Temas saat ini sangat mahal nih dibanding growth EPS-nya. Jadi baik dari valuasi PBV, PER maupun EPS growth masih dikatakan sangat mahal nih untuk harga saham saat ini, si Temas. Selanjutnya terakhir kita masuk kesimpulan dari saya. Yang pertama, prospek sebenarnya masih tergolong cerah ya, karena semakin dibutuhkan nih semasa pandemi, apalagi kondisi corona masih meningkat lagi ya, ada varian Omicron, di mana nanti pembatasan mungkin akan bertambah lagi, tapi kebutuhan untuk transfer logistik barang itu masih sangat dibutuhkan, apalagi kontainer dan perkapalan. Jadi sebenarnya masih prospeknya positif. Kemudian poin selanjutnya yang perlu di-highlight adalah peningkatan profit Temas di tahun 2021 kuartal 3, itu ternyata berasal dari bukan bisnis inti ya, ada penjualan aset. Nah, kalau jualan aset seperti ini, biasanya sih nggak akan konsisten gitu ya. Belum tentu tahun depan akan jualan aset lagi. Jadi bisa jadi net profit di tahun ke depan itu bakal lebih rendah dibanding tahun ini, karena tahun ini ada penjualan aset. Lalu kemudian dari sisi hutang juga tergolong masih sangat besar ya. Dari sisi rasio debt to equity ratio masih di atas 1, jadi ini perlu jadi catatan juga. Kemudian secara valuasi, baik PBV maupun PE ratio masih tergolong mahal, dan secara EPS growth juga masih tergolong sangat mahal. Nah, kemudian seperti biasa, disclaimer dulu, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Ini kan hanya saya men-sharingkan hasil analisa yang saya lakukan. Nah, untuk harga saham Temas ini kira-kira bakal naik lagi atau bakal turun, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti secara valuasi, tadi kita bisa lihat hitungannya udah cukup overvalue. Pada akhirnya teman-teman koleksi apa enggak, teman-teman tetap perlu ngerjain PR-nya dan do your own research. Oke, jadi itulah hasil sharing analisa fundamental dan valuasi dari saham Temas update kuartal ketiga tahun 2021. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, apakah jadi berminat untuk mengoleksi atau jauh-jauh dulu nih dari saham Temas? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.